Oke, nah sekarang kita bahas mengenai kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan saat perencanaan kehamilan, gitu ya. Oke, misalnya saya akan bahas, oke, sudah menikah ternyata 1 tahun. Nah, 1 tahun saya akan bilang, udah mau coba program hamil, gitu ya. Saya periksanya apa saja. Kalau dari saya nih, gitu ya, pasangan yang sudah menikah 1 tahun, baik laki-laki maupun perempuannya, gitu ya, baik wanita, laki-laki dan wanita, harus periksa. Minimal kalau laki-laki, cek analisa sperma 2 kali. 2 kali. Biayanya berapa sih? 2 kali cek analisa sperma itu, sekalinya itu ada range ya. Iya. Kalau di Jogja, kita ngomongin di Jogja ya, karena kita domisili di Jogja, itu 150 hingga 450 ribu. Kali 2 berarti sekitar 300 sampai 900 ribu, betul ya? Tuh. Nah, itu yang standarnya, pemeriksaan standar. Itu harus dilakukan ya pas tenggak waktu itu. Oke, 1 tahun nikah, periksa. Yang laki-laki tadi 2 kali pemeriksaan analisa sperma. Kalau yang wanita, harus konsultasikan ke dokter kandungan, SPOG. Periksa apa aja? USG transvaginal. Pasti akan ditanya gimana siklus mensnya, teratur atau tidak. Akan periksa USG transvaginal, USG dalam. Nah, itu kisaran rata-rata sekitar 125 sampai 400 ribu juga. Itu biasanya 2 kali juga. Sambil dihitung, Pak, kira-kira. Saya orat-orat ini. Orat-orat ya. Itu kira-kira berarti 150 sampai 400 kali 2 ya 300 sampai 800 ribu. Betul ya? Iya, benar-benar. Oke, itu yang standar. Kira-kira itu gimana? Kalau mereka yang sudah menikah terus merencanakan untuk promil di setelah 1 tahun menikah itu bisa nggak sih, Pak? Gitu. Dari awal kira-kira harus persiapan berapa? Berarti itu dalam artian mereka sudah cek ya, Dok ya? Sudah cek. Ya, sebenarnya sebenarnya gini kan, harusnya direncanakan dari pas awal menikah gitu ya. Itu kan lebih baik. Awal menikah, kira-kira oke. Misalnya teman-teman mana kok belum hamil-hamil, belum isi-isi. Tenang, saya sudah merencanakan setahun. Syukur-syukur sebelum itu sudah hamil, tapi sudah ada budgetnya. Tadi dihitung-hitung kira-kira berapa, Pak? Ya, itu tadi balik lagi, Dok ya, mindsetnya itu sudah dia ditanyakan begitu. Kita sudah planning loh, bahkan sebelum menikah gitu. Bahkan saat sudah hari pertama menikah sudah planning. Nah, itu mindset yang bagus sih kalau sudah mulai seperti itu. Lalu sekarang tadi hitung-hitungannya dari analisis pria ataupun suami atau istrinya. Nah, itu nanti kalau hitungan saya tadi kita mending lebihin aja. Mending lebihin sedikit. Tadi misalnya hitungan Dr. Seso sekitar 1, berapa gitu ya. Tapi saya coba lebihin aja 2-3 juta mungkin untuk pemeriksaan, Dok ya nih ya. Untuk pemeriksaan awal. Standar itu ya. Lalu nanti kan tadi belum untuk 2-3 juta itu harusnya dari dana darurat tadi itu sudah cukup sih harusnya ya. Iya gitu ya. Harusnya kalau sudah punya itu harusnya sudah cukup. Tapi yang alangkah baiknya apabila di luar dana darurat loh, Dok. Kalau ada yang di luar itu cuma 2-3 juta, bukan cuma ya, sekitar range segitu harusnya bisa sih dalam waktu setahun ya. Nggak nyampe setahun, 2, 3, 4 bulan. Ya kalau setahun ya boleh lah. Kalau misalnya setahun kira-kira misalnya setahun gitu ya, baru mau sesuai tadi ya. Definisi bahwa kalau infertil tuh 1 tahun menikah belum hamil-hamil baru periksa. Nah, berarti kalau misalnya tadi kisaran 3 juta per bulannya kira-kira harus menyisihkan berapa? Kalau cuma 3 juta kalau untuk awal ya ini ya mungkin ya sekitar 300 ribu per bulan sudah cukup. 300 ribu ya. Untuk cek ya, Dok nih. Ya, 250 sampai 300 ribu ya, berarti. Nyelengin ya dari pas hari pertama sudah menikah, nyelengin 250 tiap bulan. Harusnya itu tercapai untuk periksa tok. Kalau misalnya memang worst case 1 tahun belum hamil-hamil. Betul ya? Oke, 1 tahun nikah itu untuk yang tahap awal sih. Itu disimpannya di mana, Pak? Kalau yang penting bisa ditarik aja sih. Sebenarnya apapun instrumennya, karena ini bukan jangka yang relatif panjang ya, Dok ya, harus diakui ya, Dok ya. Ini bukan jangka waktu yang relatif panjang karena usia kan
ada batasnya untuk hamil juga untuk punya anak itu ada batasnya. Mungkin kita ambil saja amannya di instrumen investasi yang liquid atau yang bisa mudah untuk diambil uangnya. Tabungan bisa ya? Tabungan bisa, tapi kan bunganya kecil dok ya, harus kita akui bersama. Mungkin paling tidak deposito juga kadang kan setahun ada ya deposito. Tapi kalau misal gini, kalau misal saya 250 kan nggak nyampe buat deposito. Iya, makanya untuk awal itu kan mungkin kan kita ngomongin yang untuk cek bersama ya dok ya, setahun itu mungkin tadi dicelengin aja, dicelengin di tabungan misalnya gitu. Ya, bikin itu ya, kasih toples masukin sebulan 250. Yang penting disiplin aja sih sebenarnya. Oke, betul. Yang penting disiplin kunci utamanya ya. Entah nanti misalnya kan tadi dokter bilang setahun misalnya belum hamil, tapi ternyata sebelum setahun sudah hamil, ya kan bisa untuk yang lain. Oke, betul ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya kalau saya bilang berarti celengan 250-300 ribu per bulan gitu ya. Itu dikatakan cukup untuk kita perencanaan awal kita mau periksa setelah 1 tahun menikah ya. Nah, kalau misal worst case ternyata belum hamil. Nah, terus ada lagi. Itu kalau dari ternyata konsultasi tuh gak terlalu mahal sebenarnya gitu ya. Yang mahal apa? Obat-obatan. Nah, itu dok. Yang mahal adalah pemeriksaan lanjutannya gitu ya. Pemeriksaan lanjutan memang biasanya kalau sudah tahu 1 tahun menikah gitu ya, apalagi sudah 2 tahun, biasanya dokter, saya pun akan lebih agresif gitu ya. Sebenarnya dikatakan punya golden period itu 2 tahun kedua sampai tahun ketiga itu masih bisa kita tunggu untuk hamil alami dengan catatan dua-duanya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata ada masalah pas 1 tahun menikah ditemukan masalah baik laki-laki maupun perempuannya, kita harus pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutannya apa? Ini yang akhirnya menguras dompet, Pak. Nah, kalau laki-laki bisa pemeriksaan hormon. Pemeriksaan hormon itu lumayan, 1,5-2 juta. Lalu yang wanitanya biasanya akan pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi. Lihat ada masalah nggak di organ reproduksinya, lalu ada nggak masalah di saluran telurnya, buntu atau tidak. Ternyata bagus laki-lakinya. Wanitanya mensnya juga rutin. Buntu ya kapan bisa ketemunya? Nggak bisa ketemu sel telur sama sel sperma. Nah, pemeriksaan HSG itu kisaran sekitar 500.000 sampai 1 juta. Periksa. Sekali periksa dok? Hanya sekali periksa kok. Nanti diulang kalau 2 tahun. Biasanya kita akan diulang sama dokter kandungan, diminta ulang. Pembaruan data. Tapi kalau laki-laki hormon saja tadi ya itu sekitar 1,5 juta gitu ya. Wanita HSG sekitar 500 sampai 1 juta. Mungkin ada tambahan, biasanya juga disuruh periksa hormon juga pihak wanita. Mungkin sekitar 2 juta. Nah, itu yang pemeriksaan tahap advance ya, lanjutan. Biasanya itu akan diperiksa sama dokter kalau 1 tahun ada masalah gitu ya, atau setelah 2-3 tahun kok belum hamil-hamil akan disuruh periksa itu. Nah, kalau dihitung-hitung bisa sudah mulai insecure. Tapi sebenarnya yang harus diakui adalah bahwa tergantung pemeriksaannya dok ya, tergantung hasil pemeriksaannya sebenarnya. Iya betul. Ini semua ya. Nanti angka-angkanya berapa. Jadi apapun yang angka yang keluar nantinya, disiapkan mentalnya dulu, mindsetnya dulu. Betul. Bahwa udah bicara angka ini udah susah ya. Jadi kalau misalnya, makanya saya bilang di awal kalau kita udah ngomongin uang terkait dengan kesehatan itu pasti akan muncul dilema banyak hal. Apalagi terkait dengan keinginan yang paling salah satu yang paling hakiki ya, yang paling banyak diinginkan pasangan gitu selama. Yaitu ke sana arahnya gitu. Semoga di konten ini menjadi lebih aware gitu ya, lebih sadar bahwa ternyata seperti ini. Tapi bukan malah mengecilkan ya, tapi di sini adalah harus ini dong, berarti harus ternyata biayanya nggak sedikit gitu ya. Ada step-stepnya. Kita harus
mempersiapkan itu semua. Itu worst case ya. Dan itu sebenarnya sejalan dengan tanggung jawab ya dok ya mungkin ya. Karena dengan entah bagaimana prosesnya punya anak gitu ya, itu kan tanggung jawab tuh dok. Betul, Tanggung jawab anak itu kan tanggung jawab ya. Betul. Tanggung jawab. Amanah Ya betul. Amanah itu. Jadi kan itu seiring berjalan sebenarnya. Amanahnya itu ya memang harus seperti itu, harus disiap. Apapun yang muncul siap gitu ya. Oh, ternyata kondisi saya dan atau suami entah siapa harus siap berdua menghadapi, bukannya malah berantem ya akhirnya nggak jadi apa-apa kan gitu tuh ya. Nah itu satu dulu ya. Tadi balik lagi ke hormon tadi, mungkin kalau udah seperti itu kita mungkin bisa ambil ininya tuh kasus-kasusnya, mungkin beberapa mungkin susah ya karena bervariasi banget ya dok ya pasti ya. Tiap orang beda-beda, tiap individu. Tapi untuk yang tadi pemeriksaan awal kan kita agak gampang karena memang pemeriksaan standar itu. Gitu ya. Kalau nggak ada masalah, gampang saya bilang ya. Perbaikan gaya hidup. Nah itu. Perbaikan gaya hidup. Mungkin yang gemuk, turunkan berat badan. Misalnya kalau suami istri menggemuk bersama, mengurus bersama gitu ya. Olahraga bareng misalnya. Yang rokok ya jangan ngerokok gitu ya. Kalau misalnya tidurnya kurang, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Itu mungkin bisa sebagai salah satu planning juga ya, misalnya hidup sehat. Hidup sehat, betul dok. Agar mempermudah, memperbesar peluang untuk hamil. Betul. Perbaikan gaya hidup. Itu yang pertama ya. Terus kalau misalnya dok, vitamin juga mahal. Oh, oke. Oke, kalau misalnya untuk ini ya, yang budget, minimal budget gitu ya. Minimal budget, saya bilang vitamin kalau yang laki-laki bisa kok vitamin C, vitamin E, itu yang standar sih. Kalau vitamin C mungkin yang pas awal yang 1 tahun menikah ternyata nggak terlalu banyak masalah sih. Paling dokter akan bilang, oke, perbaikan gaya hidup. Nah, terus mungkin saya akan bilang, oke, yang kalau laki-laki vitamin C yang penting, vitamin E, dosis vitamin C-nya 500 mg sehari sekali, itu juga murah sebenarnya. Hanya 30-40 ribu, 30 tablet, jadi bisa sehari sekali minum itu. Atau vitamin E, 400 international unit, itu harga juga relatif murah. 30 tablet itu sekitar 60 ribu. Nah, jadi saya bilang, kalau untuk laki-lakinya, oh berarti 200 ribu per bulan. Nah, kalau wanitanya mungkin dokter kalau misalnya masih tahap awal ngasihnya asam folat yang dosis 400 mikrogram. Itu harganya sekitar 30-40 ribu per 30 tablet untuk 1 bulan. Vitamin E 400 international unit itu 60 ribu untuk 30 tablet. Jadi total tadi saya udah coba ngitung-ngitung, pria dan wanita butuh 300 ribu per bulan. 300 ribu per bulan. Itu yang vitamin suplemen untuk ibaratnya ya suplemen ya, namanya suplemen kan untuk kesehatan lah dok ya. Betul. Pada dasarnya kan untuk kesehatan. Kesehatan secara keseluruhan ya, nggak cuma untuk promil. Bahkan ya. Mungkin ada yang nanya juga nanti dok, D gimana? Kan lagi populer nih. Oke, vitamin D. Oke, vitamin D bisa. Kalau di laki-laki itu 2000 international unit. Wanita juga bisa. 2000 international unit. Itu yang untuk hanya maintenance ya. Itu harganya dengan dosis itu tiap hari paling 120 ribu. Berarti tadi lumayan ya, 420 ribu per bulan. Katakanlah 500 ribu. 500 ribu. Nah, kalau celengan berapa tuh? Ya, tapi kan untuk kesehatan gitu. Oke, 20 ribu per ini ya, 20 ribu. Kadang kan yang populer itu istri yang menabung asam folat gitu tuh. Menabung asam folat ya? Kan itu sering saya dengar juga kan istilah-istilah itu. Tapi sedangkan laki-lakinya nggak pernah ada ini. Tetap merokok gitu ya? Nggak pernah ada yang ditabung ya dok ya. Ya itu kan jadi fakta baru dari dokter Heso, dua-duanya harus hidup sehat dok ya. Betul. Dua-duanya harus hidup sehat dan nanti entah caranya dengan multivitamin dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya masih relatif terjangkau sih sebenarnya ya. Tadi kita hitung-hitung berapa ya Pak? Kurang lebih 400-500 ya mungkin dok ya. 400-500, oke, kita bilang misalnya 500 ribu untuk per bulan untuk suplemen. Per hari murah loh itu kalau dibagi. Berapa itu berarti ya? Nggak nyampe 20 ribu ya? 20 ribu loh. Paling 15 ribu ya? Iya, 15 ribuan per hari. Jadi nanti ada pos-posnya, celengan satu buat konsul androlog dan SPOG. Iya. Jadi kan ini buat vitamin. Sekali makan sekarang kalau di Jogja berapa? 15-20 ya? Ya, sampai 20, sekali makan 20, itu ya. 15-20. Ya 500. Itu kan sama dengan sekali makan. Tapi kan memberi makan apa istilahnya? Mikronutrien ya, benar ya? Iya, mikronutrien. Jadi kan nutrisi lah ya, nutrisi mikro lah ya. Sedangkan yang kita makan sehari-hari kan untuk yang besar-besar, untuk yang ininya, makronya kan gitu ya.
mikronutrien. Saya sampai ingat di salah satu rumah sakit tuh ada slogan baru. Nah, itu. Jangan lupa jajan vitamin. Nah, itu kan benar. 15.000 per hari loh, Dok. Jajan berapa coba? Iya ya. Iya ya, daripada kita ke kedai kopi gitu. Nah, kopi nanti beda lagi. Iya, nanti beda lagi. Berarti sebenarnya terjangkau ya, relatif terjangkau ya. Jadi harus direncanakan kalau misalnya, aduh angkanya kok gede-gede. Jadi kita perencanakan sejak awal itu sekalian nabung. Oke, sebenarnya merencanakan kehamilan tuh harusnya sejak dari bahkan sebelum nikah gitu ya. Sebelum nikah nabung asam folat gitu ya. Benar. Nah, pas nikah ya sudah mulai. Jadi nggak kayak yang overload dengan ternyata vitamin mahal-mahal loh. Gitu. Oke, kalau misalnya tadi pemeriksaan lanjutan itu biasanya akan dilakukan kalau memang ada masalah, Pak. Atau misalnya memang sudah warning nih, kok 2 tahun, 3 tahun belum hamil-hamil. Perencanaan itu tadi yang HSG untuk wanita, hormon, dan laki-laki juga pemisahan hormon. Itu kisaran berapa tadi kita hitung, Pak? Kisaran pemeriksaan itu paling 1 sampai 15 ya tadi, Dok, kalau lebih ya. Itu range-nya besar juga ya, memang ya. 15 tuh kalau misalnya ternyata harus pemeriksaannya macam-macam sih, Pak. Pemeriksaan macam-macam ya. Ada. Dan itu bisa dicapai sebenarnya kan dari 1 tahun nikah terus ternyata ada masalah. Kita bisa sampai 2 tahun mungkin ya. Jadi 2 tahun atau 3 tahun misalnya ya. Jadi dari start bulan ke-12 pernikahan sampai bulan ke-36. Misalnya ternyata dari kondisi keuangan kita kurang nih gitu ya. Kita harus nabung dulu, nanti baru periksa lebih lengkap, pemeriksaan lengkap tadi yang lumayan banyak tuh 15 juta itu ya kita itu ya hitungan ini ya 15 juta kira-kira per bulan harus berapa berarti, Pak? Berarti tapi kalau untuk mengetahui dia butuh apa aja itu kan cukup dengan yang pertama itu ya? Betul, tapi kan kalau kadang-kadang perlu pemeriksaan lebih lanjutan. Kalau pemeriksaan lanjutan itu berarti ada tambahan lagi ya selain itu di luar hormon, Dok? Di luar hormon? Laki-laki mungkin USG, USG juga bisa. USG, ya USG belum. USG itu sekitar 500.000 sampai 1 juta. 500. Tapi sebenarnya kalau saya bilang 15 juta itu mungkin all bisa ya. Hormon tadi hormon untuk yang perempuan mungkin sekitar 2 juta, 2 juta 3 juta. Laki-laki sekitar 2 juta, 5 juta. Lalu HSG paling tinggi sekitar 1 juta. 6 juta gitu ya. USG mungkin tambah 1 juta, jadi sekitar 7 juta. Nah, kalau misalnya ternyata ada masalah, mungkin kita tambah ini kayak tadi kita hitungnya 15 juta itu kalau misalnya memang perlu multivitamin yang advance. Nggak apa-apa, Dok, kita lebihin aja, Dok, mending lebih daripada karena kita berencana mending lebih. Kalau misalnya nggak nyampe segitu, sisanya bisa untuk apa nanti berikutnya kan setelah anak apa, Dok? Ada lagi kan? Tabungan pendidikan dan sebagainya kan masih panjang ceritanya gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang multivitamin advance gitu ya, biasanya kalau ke dokter nih, kalau saya ngasihnya multivitamin yang standar vitamin C, vitamin E, ya itu bisa di rumah kok gitu ya. Saya akan kasih yang advance gitu ya. Memang yang terbukti lebih baik daripada yang standar tadi. Kalau saya biasanya ngasih astaxanthin. Astaxanthin 4 mg sehari 2 kali. Jadi sekitar 8 sampai 12 mg. Itu saya hitung-hitung kisarannya per bulan butuh 400.000. Itu ya astaxanthin. Atau kadang saya kasih koenzim Q10 100 mg itu ya. Obatnya ada yang 100 mg, dosisnya 100 sampai 300 mg. Kalau paling rendah mungkin 100 mg, hitungannya hanya 300.000 per 30 tablet. Tapi kalau kita tengah-tengah nih 200 mg harian itu 600.000 untuk sebulan. Nah, jadi kalau laki-lakinya nih mungkin multivitamin advance-nya sekitar 400 sampai 600.000, Pak. 400 sampai 600.000 itu yang laki-laki. Kalau wanita gitu ya, biasanya dapat tambahan nih. Bisa multivitamin, multi kan beberapa vitamin. Itu ya, saya nggak nyebut merek, itu 400.000 per bulan. Atau
asam linoleic acid. Kita bilang ALA 600 untuk membantu. Yang ada masalahnya biasa perempuan itu ada PCO. Biasa dikasih itu. Itu sekitar 600.000 per bulan. Nah, jadi paling kalau kita angka paling besarnya gitu ya. Prianya 600.000, wanitanya 600.000. Berarti 1,2 atau kita lebihin 1,5 per bulan. Itu multivitamin yang bukan sultan sih itu. Tapi kan tadi sebelum ketahuan dia harus mengkonsumsi itu kan harus cek itu dulu dok ya tadi ya. Betul. Cek hormon, cek apa lagi tadi? Betul, cek hormon, HSG juga bisa gitu ya. HSG bisa, hormon. Nah, mungkin itu dulu yang dok. Kira-kira cek selain cek yang pertama yang 2-3 juta tadi, berarti ada cek kedua atau dok? Cek kedua. Cek kedua itu kira-kira sekitar berapa itu? 10 juta mungkin ya. Oh 10? Ya 10 juta aja. Di luar itu loh, di luar ini. Vitamin ya 10 juta lah. Tadi kan 7 juta. Saya ngitung sekitar 7 juta Pak. Oh. 7 juta. 7 juta itu ya. Tapi itu sudah hormon ya tadi ya? Sudah hormon. Oh di luar itu dok. Jadi yang USG yang seperti ya, itu sekitar 7 juta kan tadi. Cek saja? Cek saja? 7 juta. Kok salah hitungan saya? Cek hormon 3 jutaan ya? 2 juta, 3 juta. 2 juta. Oh ya itu dia berarti. 2 sampai plus 7 ya, 7 cek aja 7 ya? Oke. Mungkin ya, berarti dari cek aja kalau untuk advance itu 7 plus 3 yang awal tadi dok ya? Berarti ada 10 ya? Nah 10 itu celengannya harus lebih banyak lagi. Celengan 10 juta, tapi kan ini, oke kalau misalnya tadi pas awal kita celengan sudah 250-300 ribu setiap bulan dari awal nikah. Ternyata ada masalah gitu ya, harus cek ini. Duh, habis dong celengan itu ya. Kita mulai cek lagi celengan. Berarti kalau misalnya 10 juta, misalnya kita punya batas waktu sampai 3 tahun setelah menikah. 3 tahun, berarti kita punya waktu ya, lebih dari tahun ke pertama sampai tahun ke-3 itu sekitar 2 tahun ya Pak ya. 24 bulan. 24 bulan, 10 juta itu berarti mereka per bulan kira-kira berapa ya? Relatif tidak terlalu berat ya kalau misalnya ada 2 tahun. Tapi kan memang pemeriksaan relatif sebenarnya ya, relatif ya. Karena ada range 24 bulan tadi dok. Semakin pendek kan semakin banyak yang harus dikumpulkan, dicelengin tadi. Mungkin kalau 24 itu saya coba hitung ya. Kalkulator finansial ini. Boleh disebut nama kalkulatornya? Nama kalkulatornya mungkin boleh ya, tapi nanti dari salah satu aplikasi yang cukup simpel sih, dari Finansialku. Nanti boleh dicari di Play Store. Tapi memang disclaimer ya, kita nggak disponsori sama Finansialku. Cuma memang ada misalnya pakai Excel sendiri gitu juga bisa sih. Atau hitung manual ancar-ancar juga bisa. Kalau tadi hitungnya 10 dok ya. 7 deh, 7. Karena yang pertama kan anggaplah sudah di tahun pertama dok ya. Kita masih ada waktu 24 bulan ini. 24 bulan untuk mengumpulkan si 7 juta ini. Itu di luar, apa kita hitung aja sekalian dok, yang multivitaminnya? Multivitaminnya lumayan itu berarti ya, kalau tiap bulan. Tapi kalau misalnya saya, satu misalnya tadi ya, laki-laki dan wanitanya. Ini yang standar tadi yang advance itu 1,2 ya, 1,5. Kita hitung 3 bulan ya penggunaannya, berarti 4,5. Berarti 4,5 tambah 7 tadi ya, kita anggap 12 sampai. Itu 3 bulan. Kalau misalnya ternyata dia mau konsumsi sampai 36 bulan ya. Berarti kembali lagi ke jadi harus ada pos kembali vitamin. Ke rekomendasi dokter juga kan, dok ya, balik lagi ya. Tapi biasanya berapa bulan dok yang untuk itu vitamin? Biasanya kita akan evaluasi per 3 bulan. Per 3 bulan ya, paling tidak untuk 6 bulan pertama mungkin ya. Atau gini aja ya, mungkin lebih gampang kalau kita ada pos suplemen. Nah itu. Ya, pos suplemen itu ada beda sendiri, celengannya, lalu pos pemeriksaan itu ada sendiri. Iya. Yang penting kan pemeriksaan dulu ya. 7. Nah, kita kasih suplemen 1 bulan deh, lebihin biar 10 juta dok ya. Biar 10 juta. Atau misalnya kalau misalnya itu kotaknya beda lagi, celengan itu beda. Nanti misalnya mereka, kalau 1,2 per bulan dibagi 30 berarti kan 40.000. Mungkin celengin akhirnya kalau yang advance 50.000 tiap hari. Gitu ya. Itu beda lagi dengan range ini. Nah itu kan kita butuh ya, maksudnya memang butuh suplemen multivitamin untuk tubuh kita. Betul. Pemeriksaan 7 juta, 7,5 untuk 24 bulan, kira-kira celengannya 280.000 dong.
hampir sama ya kayak tadi ya, 250-300 ribu Karena ya. range-nya 24 bulan. Jadi kan Oke, range-nya betul. setahun. Nah, 280 sampai ya 300 lah kita bilang oke ya. 300. Berarti ya sebenarnya kalau misal dari awal bisa ya, mungkin kita mempercayai, oke, untuk planning saya program hamil dari awal nikah, saya celengin 300 ribu, 350 ribu, bahkan buat sparing 500 ribu. Betul ya, Pak ya? Supaya saya tidak lupa nih dok, asumsinya adalah inflasinya hanya 1% per Oh, tahun. inflasinya 1%. Sekarang kira-kira gimana? Kalau dari dokter kan yang kenaikan harga dan lain sebagainya, apa kita naikkan asumsinya? Kita bikin 3% kali ya? 3% ya, coba ya dok ya. Kita naikkan 3%, masih di bawah 300 di 295. Oke, 300 ribu ya. Anamannya mungkin 300 sampai 350 dok ya? Ya, 350 gitu ya. 350 hanya untuk pemeriksaan. Ya. Jadi kita harus memang mencelengkan itu gitu ya. Jadi nggak mengganggu keuangan secara umum ya. Nanti kita periksa tapi tujuan keuangan yang lainnya tidak tercapai gitu ya. Asumsi satu lagi tadi bayar lupa, hasil ditaruh di instrumen yang dengan risiko rendah dan liquid pengembaliannya 5%. Nah, oke, apa ya contohnya? Obligasi bisa? Obligasi bisa dalam bentuk reksadana mungkin. Oke. Karena kalau obligasi kita beli langsung kan harus di hold beberapa. Oke, reksadana berarti pendapatan tetap reksadana, ya? Pendapatan tetap atau reksadana lainnya yang di luar saham, saya bilang. Kalau campuran ada tambahan saham dan obligasi. Kadang kalau ngomongin reksadana nanti ceritanya panjang. Oke, ya. Tapi intinya adalah pada instrumen yang kita pahami. Kalau mungkin reksadana apaan sih dokter Siso? Misalnya kan saya nggak tahu nih audiensnya kan macam-macam ya dok ya. Nanti mungkin yang lebih secure mungkin deposito nggak apa-apa sih. Deposito 2 tahun kan ada ya? Ada 2 tapi tahun. cuma 3%. It's okay lah. Tapi kan kita tambahin, kita lebihin. Oke ya, siap. Tadi 350 mungkin ditambah jadi 400. Karena kan asumsinya nggak nyampe 5% loh tadi. Paling tidak kita par dengan kenaikan harga itu. 3% dan 3%. Paling tidak itu. Tapi kok deposito nggak bisa dong Pak? Kalau misalnya kita deposito, kan harus ada dia modal awal yang dimasukin untuk deposito adalah misal minimal 10 juta. Minimal. Kalau saya itu akhirnya tabungan atau reksadana sih sebenarnya yang paling. Reksadana. Ya mungkin belajar reksadana. Okay. Nanti kalau mau belajar reksadana apa ya nanti pelajari di banyak tempat bisa. Tapi intinya adalah reksadana yang low risk ya. Liquid dan low risk ya. Low risk yang risikonya rendah dan dipahami ya. Instrumen investasi apapun itu dipahami. Oke. Itu ya. Jadi ternyata harus kita pisahkan ya Pak antara suplemen gitu ya, karena itu kan akan dikonsumsi terus, gitu ya, dengan yang pemeriksaan. Suplemen tuh mungkin sama tadi kalau analoginya seperti makan hari atau snack kan, itu berarti tiap hari itu seperti kebutuhan basic kan gitu. Oke, 50.000 tiap hari gitu ya. Kalau ini untuk advance, kalau yang tadi standar mungkin hanya 15.000 atau 20.000, ini dikalikan 2, gitu ya. Oke, karena ternyata bisa kita tabung kok untuk suplemen itu bukan hanya untuk perencanaan kehamilan atau promil, tapi untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Betul. Kalau ternyata kalau periksa-periksa aja gitu ya, pemeriksaan kesuburan, tadi ternyata 300-350 ribu, kalau kita celengin tiap bulan, itu bisa affordable lah ya.